Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Aini Nadila dengan NIM 1602204008 dari DP 4401A. Kali ini saya akan membagikan ilmu kepada teman-teman mengenai paper saya yang berjudul Akulturasi Antar Budaya Etnis Jawa dan Etnis Gorontalo dan Asimilasi Kesenian Kaligrafi. Pertama-tama kita perlu mengenal nih, apa sih akulturasi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Akulturasi memiliki bentuk-bentuk. Yang pertama ada substitusi, yang kedua adalah sinkretisme, yang ketiga ada addition atau penambahan. Yang keempat adalah deculturation atau penggantian. Yang kelima adalah originasi. Yang keenam adalah rejection atau penolakan. Akulturasi tentu terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, seperti terjadinya kelahiran, kematian, maupun perpindahan. Yang kedua adalah discovery, yaitu penemuan ide maupun alat baru yang sebelumnya belum pernah ada. Selanjutnya adalah invention, yaitu penyempurnaan penemuan baru. Faktor eksternal yang mendorong terjadinya akulturasi adalah yang pertama, terjadinya perubahan alam seperti cuaca, iklim, maupun fenomena alam lainnya. Yang kedua adalah terjadinya peperangan atau konflik dan sengketa internasional antara dua negara atau lebih. Yang ketiga adanya pengaruh budaya luar secara difusi, akulturasi maupun asimilasi. Akulturasi memiliki beberapa tahapan seperti kontak sosial, kontak budaya antar kelompok, kontak budaya antar masyarakat, dan kontak budaya antar sistem. Selanjutnya adalah beberapa contoh dari akulturasi. Yang pertama adalah kalender. Ya, kalender yang kita gunakan di Indonesia merupakan hasil akulturasi dari kalender Hijriah. Yang kedua adalah candi. Bangunan-bangunan di Indonesia seperti candi telah terjadi proses akulturasi dari budaya Hindu-Buddha yang begitu khas. Yang ketiga adalah guci yang merupakan hasil akulturasi dari corak-corak Cina. Ternyata akulturasi punya dampak buruk loh teman-teman, seperti tergerusnya kepercayaan atau aturan-aturan yang sudah ada karena adanya perbedaan pola pikir dari masyarakat zaman dahulu dan masyarakat zaman sekarang. Selanjutnya kita akan membahas asimilasi. Asimilasi adalah proses pembaruan kebudayaan yang disertai dengan hilangnya kebudayaan asli dan membentuk kebudayaan baru. Tak hanya akulturasi, asimilasi juga punya syarat-syaratnya loh. Yang pertama adalah terdapat kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, terjadi interaksi sosial yang terjadi antara individu atau kelompok sosial secara terus-menerus. Faktor apa aja sih yang mendorong terjadinya asimilasi ini? Yang pertama adalah sikap toleransi di antara sesama kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Tak hanya faktor pendorong, ternyata asimilasi punya faktor penghambat loh teman-teman. Yang pertama adalah adanya kebudayaan dalam masyarakat yang ternyata masih terisolasi dari perkembangan zaman. Apa saja contoh-contoh dari asimilasi yang bisa kita temukan di sekitar kita? Yang pertama adalah gaya berpakaian. Ya, gaya berpakaian yang semakin kesini semakin mengikuti gaya western atau K-pop. Nah, teman-teman sudah cukup mengenalkan apa itu akulturasi dan asimilasi. Gimana? Makin seru kan? Tenang-tenang, kita akan membahas lebih dalam tentang akulturasi dan asimilasi. Pembahasan pertama kita adalah akulturasi antara budaya etnis Jawa dan etnis Gorontalo. Sebelumnya pasti teman-teman bertanya-tanya, kenapa ya saya memilih topik ini? Alasan saya memilih topik ini yang pertama karena saya berasal dari daerah Gorontalo, maka hal ini merupakan hal yang paling dekat dan melekat dengan lingkungan saya. Yang kedua adalah saya merasa memiliki tanggung jawab untuk memperkenalkan kebudayaan daerah saya kepada teman-teman sekalian. Ayo kita langsung masuk ke pembahasan. Akulturasi yang terjadi antara etnis Jawa dan etnis Gorontalo ini berupa akulturasi bahasa atau perilaku berkomunikasi. Hal ini terjadi sejak imigran beretnis Jawa datang ke wilayah Gorontalo, tepatnya di Desa Sidomulyo dan Desa Sidodadi, Kecamatan Golioto. Etnis Jawa sebagai pendatang tentunya nih membawa kebudayaan dari suku mereka. Dengan begitu, dengan mudah terjadinya proses akulturasi budaya etnis Jawa dan etnis Gorontalo.
Karena sejatinya masyarakat yang telah tinggal bersama itu dapat saling mengambil dan menerima kebudayaan masing-masing. Proses lainnya adalah anak-anak yang berasal dari etnis Jawa yang bersekolah di wilayah Gorontalo terpaksa menerima ilmu berbahasa Gorontalo sejak dini atau sejak mereka sekolah dasar. Ada juga guru-guru yang terpaksa menggunakan bahasa Jawa karena sebagian besar muridnya adalah dari etnis Jawa. Pembahasan kedua kita adalah asimilasi kesenian kaligrafi. Hal ini akan sangat menarik untuk dibahas karena berhubungan dengan kesenian dan kebudayaan. Nah teman-teman, fakta menarik tentang kaligrafi yaitu kaligrafi dipandang sebagai bentuk seni budaya Islam pertama yang masuk di Indonesia. Bahkan dikatakan sebagai tanda awal masuknya Islam di Indonesia. Nah, kaligrafi gaya kufi berkembang sejak abad ke-11 dan pertama kali ditemukan di batu nisan dari Fatimah binti Maimun di Gresik. Pada abad 18-20, kaligrafi beralih menjadi kegiatan kreasi seniman Indonesia yang diwujudkan dalam aneka media seperti kayu, kaca, logam, dan media lainnya. Termasuk juga untuk penulisan mushaf-mushaf Al-Quran tua. Hingga para ulama-ulama besar dan santri-santri pun belajar kaligrafi hingga menyebar ke pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Nah teman-teman, sangat menarik bukan pembahasan kita tentang akulturasi dan asimilasi kali ini? Nah yang bisa kita simpulkan bersama-sama adalah sangat banyak kebudayaan yang keberadaannya di sekitar kita itu ternyata sudah melalui proses akulturasi dan asimilasi seperti bahasa, infrastruktur, kebiasaan masyarakat, kesenian, musik, gaya hidup, dan masih banyak lagi. Nah teman-teman, akulturasi dan asimilasi ini tentunya ada dampak negatif dan positifnya. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan sebagai generasi muda adalah terus mempertahankan dan melestarikan budaya kita agar tidak punah. Nah teman-teman, sekian dari materi yang bisa saya bawakan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kembali lagi, tujuan saya membuat video ini adalah untuk kita bisa berbagi ilmu bersama. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang saya perbuat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.